Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dengan nomor induk mahasiswa 1908 10 12 62, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas G semester 3. Di sini saya membuat video guna untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Afandi MAG di kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam Cina dan India. Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radio karbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Selanjutnya ialah Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Yang pertama yaitu dinasti Xia pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Baiklah, yang kedua ada dinasti Shang pada tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Xia ini, terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Selanjutnya, dinasti Zhou. Dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat Islam pada tahun 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Adapun ajaran filsafat yang dikembangkan pada masa dinasti Zhou, yang pertama itu adalah Konfusianisme, yang kedua itu adalah Taoisme, dan selanjutnya ada Mohisme. Berikutnya yang keempat ada Sofisme dan individualisme serta legalisme. Selanjutnya yaitu ada dinasti Qing pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qing berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain, dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi.
Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Selanjutnya yaitu ada dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang. Zaman dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Timur pada tahun 23 sampai 230 Masehi yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Berlanjut kepada zaman tiga negara. Zaman tiga negara yaitu Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei pada tahun 220 hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin pada tahun 280. Dinasti Jin dan 16 negara pada tahun 280 sampai 420. Pada masa dinasti Jin, Tiongkok berhasil dipersatukan sekitar pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun kelompok etnis di luar suku Han, Wuha masih menguasai sebagian besar wilayah dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Bagian utara Tiongkok terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara. Selanjutnya ada dinasti utara dan selatan pada tahun 420 sampai 589. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik. Walaupun berkembangnya seni budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Selanjutnya ada dinasti Sui pada tahun 589 sampai 618. Dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 sampai 89. Penaklukan Yangjian. Periode kekuasaannya ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga. Kepercayaan Cina bercorak politeisme, yaitu selain menyembah dewa-dewi, mereka juga memuja para leluhur. Pertanian pada daerah yang subur itu masyarakat Cina hidup bercocok tanam seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, kedelai. Pertanian Cina kuno sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, yaitu sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi terjadi kemajuan yang mencolok dalam sistem pertanian. Bahasanya berbeda-beda dan tulisannya huruf piktograf, yaitu huruf berupa gambar dengan masing-masing arti yang berbeda. Selanjutnya, peradaban India sebelum masa keislaman. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna karena didesak oleh bangsa Arya. Peradaban lembah sungai Indus
Pusat-pusat peradaban tertua di India adalah kebudayaan lembah Sungai Indus. Selanjutnya, peradaban lembah Sungai Indus. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara, sehingga menyebabkan tanah negeri itu menjadi subur. Selanjutnya, sistem pemerintahan India. Sistem pemerintahannya dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa, akan tetapi pemukiman semakin padat sehingga membentuk pemerintahan kota. Selanjutnya, sistem pertanian dan pengairan. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India dikarenakan suburnya daerah lembah Sungai Sindhu. Masyarakat telah berhasil membuat sistem irigasi dari Sungai Sindhu yang bisa mencapai pedalaman, saluran irigasi dan pembangunan daerah. Pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Sindhu telah memiliki peradaban yang tinggi. Hasil-hasil pertanian yang paling utama yang telah mereka miliki adalah padi, gandum, kedelai, kapas, dan teh. Selanjutnya, dari segi teknologi, mereka telah mampu membuat barang-barang dari emas, perak, alat-alat rumah tangga, kain dari kapas, serta bangunan-bangunan yang terdapat bermacam patung, perhiasan emas, perak, dan berbagai macam materi dan lukisan yang bermutu tinggi. Ditemukan alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah. Berlanjut kepada kerajaan Asoka. Nama Asoka berarti tanpa duka. Dalam bahasa Sanskerta, A tanpa dan soka yaitu duka. Asoka adalah pemimpin pertama Bharata India kuno. Setelah para pemimpin Mahabharata yang termasyhur yang menyatukan wilayah yang sangat luas di bawah kekaisarannya, yang bahkan melampaui batas-batas wilayah kedaulatan negara India dewasa ini. Selanjutnya, kerajaan Mahabharata. Kerajaan Mahabharata adalah salah satu dari dua wiracarita besar India kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Yang satunya lagi adalah Ramayana. Mahabharata menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Korawa atau Kurawa, memperebutkan tahta Hastinapura. Baiklah, kita akan membahas tentang Mahabharata. Mahabharata banyak memuat tentang filsafat dan peribadatan Hindu. Di antara karya dan cerita yang termuat dalam Mahabharata adalah Bhagavad Gita, kisah Nala dan Damayanti, kisah Satyawan dan Sawitri, kisah Kaca dan Dewayani, kisah Reshash Rengga, dan rangkuman Ramayana. Selanjutnya, kerajaan Ramayana. Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita. Rama dan istrinya Sita bersama saudaranya Laksamana ketika pembuangan ke hutan. Manuskrip diperkirakan tahun 1780. Ramayana terdapat pula dalam khazanah sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa Baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dalam bahasa Melayu didapati pula hikayat Sri Ramayana yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu Wayang dan Sendratari. Di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut.
Yang pertama Balakanda, yang kedua Ayodayakanda, yang ketiga Aranyakanda, keempat Kiskindakanda, yang kelima Sundrakanda, yang keenam Yudakanda, dan terakhir yaitu Uttarakanda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.